Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu anti korupsi. Identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam lingkup tugas dan pekerjaan. Identifikasi potensi perilaku dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan selaku ASN berdasarkan profesi. Saya Nur Hidayati, profesi Guru Pendidikan Agama Islam, instansi SD Negeri 1 Mararintis. Adapun kegiatannya yang pertama, hadir dan pulang ke tempat kerja atau sekolah. Adapun potensinya yaitu potensi perilaku korupsi, terlambat datang, tidak melakukan absensi, pulang lebih awal dari jam pulang yang telah ditentukan. Kemudian nilai dasar anti korupsi untuk menghindari terjadinya potensi perilaku tersebut adalah dengan disiplin. Dalam hal kehadiran ke tempat kerja, saya akan berusaha agar selalu tepat waktu, kemudian jujur, selalu melakukan absensi ketika saat datang dan saat pulang sesuai dengan kenyataan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Adapun potensinya yaitu perilaku korupsi meninggalkan kelas pada saat pembelajaran tanpa alasan yang benar, tidur pada saat jam mengajar di kelas, bermain HP pada saat yang tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Adapun nilai dasar anti korupsinya adalah tanggung jawab. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya akan bertanggung jawab atas pembelajaran yang saya berikan, dan apabila siswa mengalami kesulitan belajar, maka saya akan berusaha membantunya dengan menjelaskan kembali materi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian disiplin. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya akan berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku, selalu memenuhi dalam hal pemenuhan jam kehadiran dalam pembelajaran yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian tindak kegiatan yang ketiga adalah memberikan penilaian kepada siswa. Nah, adapun potensi yang mungkin yang bisa muncul adalah tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Nah, nilai dasar anti korupsinya adalah berani. Guru harus berani menolak pemberian hadiah agar nilai ujian atau tugas akhir tidak dapat dimanipulasi. Kemudian adil. Guru harus adil dalam memberikan penilaian kepada siswa yang nilai tersebut sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian rancangan aktualisasi. Dari kegiatan yang pertama adalah hadir dan pulang ke tempat kerja atau sekolah. Tahapan kegiatannya adalah istirahat malam yang cukup, mempersiapkan diri 10-15 menit sebelum berangkat, kemudian memasang alarm atau pengingat. Adapun hasil kegiatannya adalah disiplin dan konsisten dalam hal kehadiran dan pulang kerja yang sesuai dengan peraturan di instansi. Adapun keterkaitan substansi dengan nilai-nilai dasar aneka adalah dalam hal kehadiran dan pulang kerja sekolah, saya akan selalu berusaha untuk disiplin dan konsisten melakukan absensi ketika hadir dan saat pulang dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kondisi dan situasi dengan berdisiplinnya guru dalam hal kehadiran. Kemudian untuk penguatan nilai-nilai organisasi, sebagai seorang guru, selain bertanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran, juga harus memberikan contoh teladan yang baik, apalagi dalam hal kedisiplinan. Hadir ke sekolah. Ini ada nilai keteladanan.
Kemudian kegiatan yang kedua adalah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Adapun tahapan kegiatannya membuat perencanaan sebelum mengajar, seperti silabus, RPP, dan lain-lain. Kemudian mengawasi, memperhatikan siswa yang pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun hasil kegiatannya adalah terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Keterkaitan substansi dengan nilai-nilai dasar aneka adalah dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dengan mempersiapkan bahan untuk mengajar merupakan wujud akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan inovasi. Serta ketika dalam proses belajar mengajar, guru juga menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh siswa. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sehingga tercapainya tujuan menjadikan manusia yang berkualitas, beriman, dan bertakwa. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi yaitu menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, ini dengan nilai keunggulan atau kualitas. Kemudian kegiatan ketiga adalah memberikan penilaian kepada siswa. Adapun tahapan kegiatannya adalah menyiapkan pedoman penilaian seperti bagaimana teknik dalam penilaian terhadap siswa, kemudian menyiapkan dan mencatat ke dalam buku penilaian. Adapun hasil kegiatannya adalah sebagai guru harus bisa memberikan penilaian secara adil sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian keterkaitan substansi dengan nilai-nilai dasar aneka dalam hal pemberian nilai mungkin saja ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya adanya pemberian bingkisan atau hadiah oleh siswa. Karena hal tersebut merupakan cikal bakal sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, guru harus berani menolak pemberian hadiah agar nilai ujian atau tugas akhir tidak dapat dimanipulasi. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan pemberian nilai yang transparan, tanggung jawab, adil, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penilaian dan bisa mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Penguatan nilai-nilai organisasi dengan tidak menerima pemberian atau hadiah diharapkan guru maksimal memberikan penilaian dengan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini termasuk nilai keadilan dan kejujuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.